anak-anak pada berbaris rapi mau sekolah. Sini juga macet pagi. Soalnya semua pada pakai mobil kerja orang Jepang. Sampah berserakan. Oke, hijau jalan terus. Ini masuk hari ke-4 bulan puasa. Udaranya masih enak, sejuk dingin. Ada bengkel sepeda ini. Ini bengkel mobil. Jalannya melewati gang-gang tikus. Lahan luas yang terbengkalai. Kuburan itu. Sungainya bersih, nggak ada sampah. Ini pohon sakura tapi bunganya udah gugur ini.
jalannya sempit kayak gini, kalau lewat jalan besar jauh. Hmm, Baik, selamat sore semuanya. Selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Perkenalkan kami dari Royal Nusantara Academy yang berafiliasi juga dengan LPK Tadika Puri ya, untuk menyajikan atau mempresentasikan program magang atau program TG di Jepang ya, di Jepang. Jadi tolong nanti apapun yang belum jelas ya langsung ditanyakan, tidak selesai tidak apa-apa. Untuk slide-slide-nya sebelum saya selesai misalkan ada pertanyaan langsung ditanyakan. Jadi lebih baik kita tanya jawab ya, tanya jawab supaya lebih jelas apa itu program magang dan TG ke Jepang ya. Sebelum saya mulai, saya kepingin kenalan dulu dengan eh, Kak Queen Veronica. Kak Queen Veronica. Ya, Ya, Kak Queen Veronica dari mana asalnya? Manado. Dari Manado. Dari Ya, Manado, lulusan apa, Kak? SMA jurusan IPS. SMA jurusan IPS. Sekarang posisi sudah kerja atau masih cari-cari kerja? Masih nyari-nyari kerja, Masih Pak. nyari-nyari kerja. Iya, Nah, kira-kira motivasi dari Kak Veronica itu apa untuk ke Jepang atau untuk kerja ke Jepang? motivasi. Untuk motivasi banyak ya, tapi yang pastinya untuk mau bekerja di Jepang karena lagi ingin membutuhkan kerjaan. Untuk apa? Untuk apa misalnya? Untuk apa ke Jepang? Di Indonesia kan banyak itu misalkan ngapain kerja di Jepang? Kan enak kerja di Indonesia. Apa Ya. yang kira-kira menjadi motivasi untuk kerja ke Jepang? Untuk apa sebetulnya? Apa kira-kira? Kan ini jauh-jauh dari rumah, jauh dari orang tua loh nantinya. Apa Mbak Queen Veronica? Kira-kira apa? Halo Mbak Queen. Oke, yang lainnya Mbak Kak Andika. Kak Andika, silakan perkenalan dulu Kak Andika. Iya Pak, Ya, Kak Andika dari mana Kak Andika? dari Gorontalo Pak. Dari Gorontalo. Kak Andika dari Gorontalo. Posisi saat ini masih kerja atau masih cari-cari kerja? Masih cari-cari kerja Pak. Masih cari-cari kerja. Kira-kira apa yang menjadi landasan atau motivasi Kak Andika untuk mau kerja ke Jepang ini? Apa kira-kira? Kayaknya kalau menurut saya Pak, kalau saya kan sebagai lulusan S1 nih, kayaknya kalau Hmm. lulusan S1 kayaknya kalau di Indonesia kayaknya masih sulit untuk cari kerja. Kayaknya kalau untuk bekerja di luar negeri, kayaknya S1 lebih dihargai daripada di Indonesia. Kalau Nah, menurut saya gitu Pak. ya, lebih dihargai. Tadi Oh, motivasinya pengetahuan atau pengalaman dari kuliah S1 lebih dihargai daripada di Indonesia. Iya Ya, Pak. bagus. maaf ya Pak, Yang tadi koneksi. ya silakan Kak Veronica, kira-kira apa menjadi motivasi Kak Veronica untuk bisa kerja ke Jepang? Motivasi untuk kerja di Jepang, kalau menurut saya, itu lebih ingin memperbanyak pengalaman. Oke, pengalaman. Dan terus
bekerja di Jepang beda ya, Indonesia sama Jepang kan. Gajinya yang kompetitif, daya Ya, hidupnya juga tinggi, beda sama dengan Indonesia. iya, Gitu. berarti gaji di Jepang tinggi. Ya, Meskipun ya, budayanya unik juga di Jepang. ya bagus, realistis. Ya, Terima kasih. Satu lagi sebelum kita mulai, Kak Tiara Elsa, Kak Tiara Elsa. Kak Tiara Elsa bisa sharing-sharing, perkenalan dulu. Oke, Kak Reski Muhammad, silakan. Satu lagi Reski Muhammad bisa sharing perkenalan. Ya Pak, Ya, gimana Kak Reski Muhammad dari mana? saya dari Gorontalo Pak. Dari Saya Gorontalo, lulusan SMA, SMA. Sekarang mencari kerja atau lagi sudah kerja? lagi sementara nyari sih Pak. Tapi Sebentar saya nyari. sudah ada pengalaman ya berapa tahun juga udah kerja. Sudah kerja. Usia? Sekarang 22. Oh, bisa 22, masih bisa. Ya, baik. Terima kasih untuk perkenalan 3 orang di awal. Dan terima kasih untuk kehadiran semuanya untuk mengikuti program lowongan kerja ya. Untuk bisa magang atau kerja ke Jepang. Lanjut Kak Kennedy. Ya. Jadi untuk program peluang kerja atau lowongan kerja di Jepang ini berlaku untuk lulusan ya, untuk lulusan SMA boleh, lulusan ya. SMK boleh, lulusan MA boleh, lulusan D3 S1 juga boleh ya. Boleh, semua lulusan boleh. Berpengalaman ataupun tidak berpengalaman kerja di Indonesia juga boleh. Ya. Jadi semua lulusan SMA ke atas boleh. Lanjutkan. Lewat. Nah, biasanya kalau kita pikir-pikir setelah lulus itu apa yang kita lakukan sih? Ada yang lulusan SMA langsung bekerja. Ada yang lulusan SMA lanjut pendidikan S1. Ada yang S1 lulus lanjut lagi S2. Ada setelah lulus S1 langsung kerja. Ada bahkan menikah. Jadi ada 3 hal. Setelah lulus kita melakukan apa? Ada yang kerja, ada yang melanjutkan pendidikan, dan ada yang menikah. Lanjut, Kak. Nah, kendala saat ini di Indonesia terutama ya, di Indonesia atau di negara-negara ASEAN itu adalah susah mencari kerja. Kenapa susah mencari kerja? Karena apa? Karena lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia itu sangat sedikit. Dibandingkan dengan jumlah lulusan pencari kerja, baik lulusan SMA, SMK ataupun lulusan S1 ataupun S2, bahkan lulusan S3 itu rata-rata susah mencari kerja. Nah, kendala saat ini. Yang kedua, kerjanya tidak sesuai bidang. Ada yang S1 teknik elektro, kerjanya di mana? Kerjanya di marketing, ya toh? Ada SMK perhotelan, kerjanya di mana? Kerjanya di supermarket, kerjanya di kurir, seperti itu. Nah, kerjanya tidak sesuai dengan bidang yang digeluti selama ini. Syarat kerja yang terlalu berat, misalkan social media manager, syaratnya apa? S1, syaratnya apa? Harus berpengalaman 10 tahun. Fresh graduate tidak bisa melamar. Nah, syarat kerja inilah yang susah, kendala saat ini menjadikan kendala. Kalau di Jepang semuanya tidak ada kendala. Tidak ada kendala ini. Ini mudah semuanya. Baik lulusan SMA, SMK, MA ataupun lulusan S1, S2 bisa. Bisa melakukan, bahkan usia sampai 40 tahun bisa. Ya, bisa kerja ke Jepang. Itu ya, bisa kerja ke Jepang. Itu enaknya kalau di Jepang. Lanjut, Kak. Ya ini tadi yang ngomong tantangan di Indonesia. Pengangguran banyak karena memang lapangan kerjanya kurang banyak dibandingkan jumlah lulusan SMA, SMK ataupun S1, S2. Jadi seperti itu. Lanjut, Kak. Lanjut aja.
Nah, kenapa kita harus ke Jepang? Nah, yang realistisnya itu tadi betul kata Kak Veronica tadi. Gajinya besar, Kak. Betul. Gajinya itu 22 juta. 22 juta itu average ya. Ada yang 18 juta, ada yang 16 juta, ada yang 12 juta, ada yang 25 juta, ada. Tergantung apa? Tergantung lokasi kerjanya. Di Jepang itu banyak daerahnya. Misalkan Tokyo, Osaka, Ibaraki, Nagoya, ya. Jadi seperti itu banyak sekali. Di mana kerja itu sesuai dengan lokasinya. Satu lokasi dengan lokasi lain beda. Nah, seperti Indonesia sama seperti UMR lah. Jadi ini UMR di Jepang. Misalkan di Jakarta sama di Semarang beda UMR-nya. Nah, ini sama. Di Tokyo sama Osaka beda. Di Tokyo sama Ibaraki beda. Nah, seperti itu. Ini yang membedakan. Nah, selain itu, lemburannya juga besar di Jepang. Ya. Kalau lemburan di Indonesia 1 jam ya mungkin 10.000, 25 sampai 25.000 bahkan. Kalau di Jepang minimal lemburan itu 80.000, ada yang 100.000, ada yang 125.000 per jamnya. Ya, itu besar sekali lemburan. Apalagi bonus tahunan itu 2 sampai 3 kali dalam setahun ada bonus. Nah, betapa besarnya gaji di Jepang. Ya. Ya, betapa besarnya gaji di Jepang. Makanya ayo ke Jepang, tapi untuk bisa bekerja Jepang selain tekad, selain keinginan juga harus ada kemauan. Kemauan apa ya? Belajar bahasa Jepang, belajar budaya Jepang, ya. Belajar mandiri bahkan ya, belajar mandiri juga itu. Kalau tidak di Jepang tidak akan bisa berhasil. Ya, lanjut Kak. Ada pertanyaan dari sini dulu, ada pertanyaan, sorry. Ada pertanyaan sebelum lanjut. Ya. Ya, masalah gaji atau masalah apa pertanyaan dulu. Ada pertanyaan dari sini? Silakan. Kalau nggak ada lanjut, Kak. Misi. Ya, silakan. Dela, silakan Kak Dela. Ya, maaf Ya. Pak ya, saya mau bertanya sedikit. Ya, ya. Soalnya Zoom Dari mana pertama Dela? Dela dari mana? saya asal dari Palu. Dela dari Palu ya. Palu itu Sulawesi Tengah ya? Iya, betul Pak. Oh, Sulawesi Tengah. Silakan Dela. Lulusan Iya, apa Dela Pak. dulu? Saya SMA IPA. SMA IPA. Sekarang belum kerja ya? Kalau saya Pak Heeh. banyak pengalaman kerja, cuman sekarang lagi nyari lagi. Ya, lagi nyari lagi ya, sehingga bisa duitnya banyak ya. Ya, Ya, silakan Dela. Silakan Dela, ada pertanyaan. begini Pak, karena Zoom awal saya tidak ikut gabung karena ada halangan jaringan. Ya, Ini saya mau bertanya Pak, dana Ya. berangkat ke Jepangnya ini kita ada dana talangan atau dana pribadi? Oh ya, ini sudah mengarah ke dana talangan padahal masih belum. Tidak apa-apa ya. Saya akan ngomong bahwa untuk bisa berangkat ke Jepang, ya syarat untuk berangkat ke Jepang selain fisiknya harus sehat, ya toh, harus ada kemauan, harus ada surat izin orang tua. Nah, juga harus yang terpenting adalah biaya. Biaya adalah ada yang ada dana talangan, ada yang biaya secara pribadi. Kalau pelatihan bahasa itu biaya pribadi. Kalau biaya pemberangkatan ke Jepang itu adalah ada dana talangan. Ya, dana talangan artinya apa? Dana talangan itu dana pinjaman. Artinya apa? Pada saat nanti sudah kerja ke Jepang, itu siswa atau kandidat yang pergi ke Jepang, misalkan dia ke Jepang, kan mencicil daripada yang didana talangi seperti itu. Jadi ada pelatihan bahasa berbayar dibayar pribadi dan ada dana talangan untuk pergi ke Jepang. Nah, jadi ada 2 hal, ya toh. Jadi pelatihan bahasa sama proses pemberangkatan ke Jepang. Jadi gitu Dela. Ada pertanyaan lagi? Iya Pak, saya rasa sudah cukup jelas.
Siap. Terima kasih. Ya, ada yang lain selain Kak Dela? Pertanyaan? Jadi begini ya, loh Kak, kenapa kok ada biaya? Memang ada biaya karena pelatihan bahasa sampai pemberangkatan itu memerlukan biaya. Ya, tapi jika dibandingkan dengan nantinya hasil untuk kerja ke Jepang itu sangat kecil sekali. Ya, sangat kecil sekali. Gak sampai 10% biaya misalkan kerja ke Jepang. Jadi kerja di Jepang 2 bulan ya, kerja ke Jepang 2 bulan saja ya, biaya atau investasi modalnya sudah tercover. Nah, itu loh. Sore Pak Bella, sore Pak, saya izin bertanya untuk bahasa Jepang minimal N berapa. Nah, nanti ini ada, coba lanjut itunya. Bentar ya. Lanjut slide-nya. Nah, bentar yang tadi itu. Nanti ini akan saya jelaskan kemudian. Kita ke slide sebelumnya. Ya, sesudahnya. Yang ini tadi 820.000. Terus. Ya. Nah, ini nanti akan saya jawab Bella ya. Ini saya akan jelaskan ini dulu. Jadi di Jepang itu setiap tahunnya itu membutuhkan tenaga kerja ya. Tenaga kerja dibutuhkan sebesar 820.000. 820.000 itu, tetapi kuota ini tidak terpenuhi oleh seluruh dunia. Seluruh dunia hanya bisa mengirimkan 30%-nya saja. Jadi dari tahun ke tahun semakin besar kebutuhannya gitu loh. Indonesia hanya 10%-nya aja. Indonesia andil 10%-nya saja. Gak sampai 80.000 lah. Ya, kurang lebih 10%, gak sampai 80.000 Indonesia mengirimkan. Jadi betapa banyaknya atau betapa besarnya peluang untuk bisa kerja ke Jepang. Bidangnya macam-macam. Ada penerbangan, ada layanan makanan, ada konstruksi, ada perhotelan, ada pembersih gedung, ada industrial material casting, perawatan mobil, dan sebagainya. Jadi seperti itu ya. Jadi banyak sekali bidang-bidang atau job-job yang akan turun nanti. Lanjut Kak. Jadi ada 17 bidang. Coba ada pertanyaan lagi? Sebentar, langsung saya jelaskan. Di program ada 2. Ya, magang sama SSW. Lanjut. Perbedaan magang sama SSW. Nah, untuk magang sama SSW ya. Tadi sore Kak ya, Pak, untuk Bella saya jawab. Untuk magang ya itu hanya selevel N5. Tidak perlu sertifikat, tidak perlu ujian Japan Foundation atau JFT ya. Tetapi nanti memang pada saat sudah interview lolos dengan perusahaan Jepang itu tetap diajarkan sampai punya sertifikat JFT A2 sebagai nilai tambah daripada siswa itu. Karena semakin ada sertifikatnya maka gajinya semakin tinggi kalau di Jepang. Ya, selevel N5 kali ini. Kalau magang selevel N5 atau JFT A2. Kalau SSW atau TG ini selevel JFT A2 plus SSW-nya atau N4 plus SSW. SSW itu adalah sertifikat berdasarkan bidang kerja ya. Misalkan mau kerja sebagai steward ya atau sebagai waiters atau sebagai staf restoran harus ada SSW restoran. Kerja di pengolahan makanan harus ada SSW pengolahan makanan. Ya. Kalau magang ya, magang tidak perlu SSW, enggak usah sertifikatan, yang penting pada saat nanti interview dengan Jepang itu lolos. Makanya nanti ya program ini adalah program selama 5 bulan plus 1 bulan untuk SSW. Jadi
nanti programnya itu meskipun magang ataupun SSW tetap dilaksanakan selama 5 bulan. Selama 5 bulan. Ya, selama 5 bulan. Ya. Jadi nanti selama 5 bulan kenapa? Nah, kalau pada saat magang, ya, pada saat magang, itu nanti pada saat 1 bulan sudah pelatihan bahasa, dan ada turun job order, misalkan job pengolahan makanan, nanti kalau yang untuk magang dipersiapkan untuk interview langsung. Kalau misalkan lolos, wah berarti itu jodoh. Kalau nggak lolos nanti bulan ada lagi 1,5 bulan lagi turun job lagi, ujian lagi. Nah, kalau sudah lolos, nah tanda tangan kontrak, tapi terus pelatihan bahasa sampai 5 bulan sampai menghasilkan JFT A2 atau N4. Ya. Tidak perlu SSW kalau magang, tidak perlu. Kenapa sampai N4? Nantinya itu ya, nantinya setelah magang kalau kalian ingin kerja lagi, kontraknya sudah habis, ingin kerja jadi TG, nggak bisa magang lagi, TG. Nah itu berpengaruh untuk N4-nya. Ya, jadi kita sudah persiapkan ini. Jadi seperti itu. Ya ada pertanyaan untuk sampai magang dan SSW ini untuk berangkat ke Jepang, silakan. Izin Pak, Ya, silakan. mohon maaf balik ke gaji tadi. Untuk gaji itu Pak, kita bisa Ya. dibayar di bulan pertama pas kerja atau minimal ada masa training dulu gitu Pak? Ya, kalau magang ada 2 ini, memang magang sama TG ya, SSW atau TG ya, atau Ya. Tegino. Kalau magang itu di bulan kedua. Jadi kalau magang itu setelah interview lolos, pelatihan bahasa ya, pelatihan bahasa, alurnya itu pelatihan bahasa. Terus interview dengan perusahaan, tanda tangan kontrak, ya sudah lolos nih. Terus pelatihan bahasa lagi sampai dapat sertifikat JFT A2 atau N4. Nah, terus berangkat ke Jepang. Setelah COI turun, bisa turun berangkat ke Jepang. Itu kurang lebih kalau magang ini kurang lebih 6 sampai 8 bulan paling cepat ya, bisa setahun. 6 sampai 8 bulan bisa berangkat kalau magang. Kalau SSW ini bisa 8 sampai 1 tahun. Jadi paling cepat magang 6 sampai 8 bulan sudah berangkat. Nah, ini kalau magang, jadi magang begini, kalau magang nyampe ke Jepang itu ada TC lagi, training center. Nah, itu ada semacam TSK atau namanya agensi untuk outsourcingnya sana. Dilatih selama 1 bulan. Dilatih selama 1 bulan. Nah, itu nanti ada dapat uang saku. Uang saku yang cukup untuk 1 bulan pertama. Ya, uang saku untuk cukup 1 bulan pertama. Ya. Terus yang kedua, itu tidak ada gajian, dapat uang saku saja. Bulan kedua dia kerja. Nah, gajiannya bulan ketiga. Makanya kalau untuk magang bulan 1 dan bulan kedua itu memang yang bulan keduanya biaya pribadi. Makanya yang bulan pertama ini dapat sekitar 6 juta lah kurang lebih ya. 6 juta ini bisa untuk 2 bulan. Kalau gak untuk 2 bulan bisa untuk didana talangkan boleh ya, seperti ini bisa. Kalau uang pribadi juga boleh ya di proses magang. Kalau proses SSW ini langsung SSW langsung setelah tanda tangan kontrak nyampe sana selama sebulan biaya pribadi, bulan kedua baru gajian. Langsung gajian kalau ini. Tapi di bulan pertamanya itu pribadi, misalkan kontrak rumah atau kontrak apartemen, ya toh. Terus biaya hidup selama sebulan, nah, pribadi dulu, terus bulan depannya kan awal bulannya gajian. Nah, ini bisa. Ini juga bisa didana talangkan juga boleh. Seperti itu kalau misalkan nggak ada biaya ya. Bisa diinputkan seperti itu boleh. Jadi begitu. Jadi untuk nyicilnya dana talangan setelah gajian. Kalau belum gajian tidak wajib untuk mencicil.
Kalau magang ini mencicilnya mulai bulan ketiga, kalau SSB mulai mencicilnya bulan kedua. Nah, begitu. Ada pertanyaan lagi? Baik Pak, cukup. Ya, Terima kasih Pak. ya, terima kasih kembali. Ya, silakan. Jadi untuk order ya, job order itu tiap 2 minggu ada, tiap 2 minggu ada, tiap 2 minggu ada. Jadi jangan khawatir tidak ada job order. Ya, makanya nanti prioritasnya gimana? Nanti prioritas kita di magang. Di magang prioritas kita. Karena apa? Karena supaya cepat kerja ke Jepang. Cepat kerja ke Jepang di magang. Tetapi memang biayanya, biaya keberangkatannya. Kalau biaya magang, pelatihan bahasa magang sama SSW sama. Tapi yang membedakan nanti biaya keberangkatannya aja. Biaya keberangkatannya kurang lebih 1,5 kali lipat daripada magang kalau SSW. Kalau magang ya, kalau magang daripada SSW. Seperti itu. Tapi bisa langsung cepat. Seperti itu. Dan ada dana talangan untuk keberangkatan. Ya, itu. Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan lagi? Jadi mengenai biaya-biaya ini sangat kecil jika dibandingkan dengan hasil yang didapat, ya. Jadi modal atau investasi yang didapat itu akan kembali 2-3 bulan gaji di Jepang. Ya. Kalau pelatihan bahasanya 2 bulan aja sudah terbayarkan dengan gaji yang diterima selama 2 bulan di Jepang. Jadi seperti itu. Ya, kalau itu biaya pelatihan, kalau biaya keberangkatan kan dicicil itu, nah, dicicil. Ya, jadi perhitungannya gampang. Kalau misalkan gaji di Jepang 16 juta, ya, nyicilnya nanti kurang lebih 2-3 juta ya. 2-3 juta selama kurang lebih 18 bulan sampai 1 tahun lah. Sudah tahun, 18 bulan sampai 24 bulan. Itu ada margin 13 juta. Biaya hidup itu 5 juta. Jadi ada tabungan 8 juta. Setahun bisa 96 juta tabungan. Seperti itu gambarannya ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, ada pertanyaan? Pelatihannya bisa offline sama online ya, bisa offline sama online ya. Pelatihan bahasanya bisa offline sama online. Dan interviewnya bisa online atau bisa offline juga ya. Online Zoom. Selain pelatihan bahasa nanti akan diajari pelatihan budaya Jepang dan juga diajari cara-cara untuk interviewnya sehingga bisa lolos interview dengan perusahaan-perusahaan Jepang. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Lanjut, Kak. Ya, ini tantangan Jepang. Di Jepang itu saking sedikitnya tenaga kerja, maka banyak perusahaan-perusahaan tutup. Perusahaan tutup bukan karena tenaga kerja, tapi Indonesia bukan karena tenaga tutup, tapi di Jepang tutup karena tenaga kerjanya tidak ada. Tidak ada tenaga kerja di Jepang itu. Kekurangan tenaga kerja. Kalau di Indonesia ya tutup karena bangkrut, gitu, bukan karena tenaga kerja. Kalau di Jepang tutup karena tidak ada tenaga kerjanya. Nah, saking banyaknya tenaga kerja yang di Jepang yang dibutuhkan seperti itu. Lanjut, Kak. Suasana pagi di Jepang. Suasana Ya, saya ya ini adalah
Oke. pada saat suasana kerja di Jepang. Jadi Jepang itu begini ini. Jadi kalau seperti ini ya, ini kebanyakan kalau Ini kuda besinya. karyawan-karyawan Jepang itu pakai sepeda. Sepeda ini Kuda besi bertenaga paling- manusia. paling murah lah, paling murah dia dekat sepeda. Nah ini dia kerja kos di Apato namanya apartemen kalau di Jepang itu kisaran 2 juta per bulan, Sejuk kisaran udaranya. 2 juta per bulannya ya sewanya. Makanya kalau nanti itu kan ada teman-teman alumni di sana itu bisa sewa, Ya, bisa sewa rumah. Kalau sewa rumah murah 4 Cuaca juta, tapi sejuk. ya 4 juta itu tingkat 2. Nah seperti ini misalkan tingkat 2 ya, itu 4 juta itu Ya, bisa kayak dulu. dihuni Pakai 4 Jepang. orang. Nah 1 orangnya cuma 1 juta saja, daripada apartemen yang 2 juta mending sewa rumah yang bisa dihuni 4 orang. Itu. Karena saya pernah ke Jepang, Wah. itu ke alumni kita yang sewa rumah itu 2 lantai ya, 2 lantai. Hijau jalan terus. Lantai bawah itu 2 kamar, lantai atas 2 kamar. Dan lantai bawahnya itu sudah ada dapur, dapurnya lengkap sama kamar mandi. Biayanya apa? Kalau misalkan kalian nanti ke Jepang, kalau kepingin hemat, kepingin bisa nabung, nah, kalau kerja atau makan itu buatlah sendiri atau masaklah sendiri. Jangan sering-sering beli makanan matang, makanan masak di luar atau di supermarket itu akan mahal. Ya, mahal sekali dibandingkan membuat sendiri. Ya, selisihnya 3 kali lipat daripada buat sendiri. Ya. Misalkan di sini hoka bento 30.000, di sana 110.000. Buat sendiri 30.000 kalau misalkan buat sendiri ya ongkosnya. Kalau beli matang 110.000. Jadi begitu ya. Jangan takut biaya hidup di Jepang murah. Saya raja di kerja saya. Murah. Kalau bikin sendiri ya, kalau misalkan sering ke restoran, sering ke supermarket, Selamat pagi. habis berapapun tabungannya habis gitu. Nah, seperti ini nih. Ini banyak orang Indonesianya, jangan khawatir, di situ gak ada banyak. Ini bakal orang tenongan. Nah, itu bahasa Jawa semua, itu bahasa Indonesia. Ini suasana kerja di Jepang. Ini kerja di pabrik banyak, kerjanya di Jepang ada kaigo. Kalau yang paling aman ada kaigo. Kaigo itu artinya perawatan siang. Itu paling aman, kerjanya di panti-panti jompo. Awas, Buri. Ngomong awas Halo, buri itu Seno. orang Jawa, ini orang Jawa. Awas belakang artinya begitu. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Ya. Ya. Aku ya, Mas. Jadi kondisinya seperti itu. Ya, Mas. Woi. Ki sopir forklift. Bakal silap. Kayak gue bakal apa kayak? Ini apa namanya? Bercanda antar sesama. Paling orang Indonesianya. Ini tempat Itu kerja. tadi yang bercanda orang Jawa itu. Orang Makassar banyak. Orang Makassar ada, pada saat saya ke sana ketemu orang Makassar. Saya makan isu mentan. Orang Medan ada, Gorontalo ada beberapa. Nah, ini kegiatan belajar di tempat kita ya. Kegiatan belajarnya seperti ini. Nah, ini kita ada ini pas pagi-pagi hari ini senam. Nanti kalau pelatihannya itu intensif sekali ya, makanya kalau Jepang intensif sekali, mulai jam 4 subuh bangun, nah terus senam,
persiapan, setelah senam makan, terus belajar. Nah, begitu seterusnya, belajar dan belajar dan belajar. Jadi nanti pelatihan cuma pelatihan bahasa. Ya, belajar juga jadi misalkan untuk budaya. Nah, ini ada pelatihan online-nya, ada. Jadi kalau misalkan jauh tidak bisa offline, nah, online bisa. Kalau offline-nya di mana? Offline-nya di Jakarta atau di daerah Makassar. Kita punya offline juga di Makassar kantor atau di Jakarta. Di Makassarnya di daerah Landak, ya, di daerah Landak. Seperti itu. Ada pertanyaan sudah cukup ini? Silakan tanya sembarang mengenai program magang dan kerja ke Jepang. Silakan. Silakan Kak Juan, Kak Veronica, Kak Hamdi, Kak Aldo, Kak Megi, Kak Dela, Kak Misbahul Khair, Kak Muhammad Arif, Andika, silakan. Ya, silakan ditanyakan. Kalau biaya program pelatihannya berapa Kak? Nah, biaya program pelatihan ya. Biaya program pelatihan selama 5 bulan ya. Selama 5 bulan baik magang ataupun SSW. Kalau offline itu artinya apa? Offline itu artinya tatap muka. Tinggal di asrama kami. Asrama kami ada di Makassar sama di Jakarta. Ya, tinggal di asrama offline. Kalau offline adalah 16 juta. Tinggal di asrama, bebas makan, dan tinggal di asrama. Bebas makan 3 kali sehari itu 16 juta. Dicicil, ya dicicil selama 5 kali. Ya, dicicil 5 kali. Selama 5 bulan, selama 5 bulan, itu kalau tiap bulannya ada interview langsung, ya langsung interview dengan usernya. Langsung. Ya, kalau misalkan dalam bulan pertama langsung interview lolos, ya tinggal nunggu aja melatih bahasanya, sudah tanda tangan kontrak, tinggal berangkat. Misalkan 1 bulan ya, 1 bulan itu lolos. Nah nanti paralel ngurus izinnya, visa biasanya 3 bulan. Nah, bulan ke-6 sudah terbang, bulan ke-6 terbang, ya bulan ke-6 terbang, ya, seperti itu. Itu makanya harus disiplin dan harus cepat nangkep. Kalau disiplin pasti cepat nangkep pelajaran bahasa Jepangnya. Gitu loh. Untuk magang tidak harus pinter-pinter banget bahasa Jepangnya. Yang penting nanti diajari lah untuk interviewnya. Biasanya sebulan baru diperkenankan untuk interview, ya, untuk interview dengan perusahaan Jepang. Sebulan baru diperkenankan. Jadi paling cepat. Ya. Ya, jadi pelatihannya sekian. Dan pelatihan dan untuk keberangkatan yang bisa dicicil ya, untuk keberangkatan dan bisa dicicil itu atau dana talangan itu sebesar 30 sama 40 juta tergantung nanti bidangnya. Ya, 30 sampai 40 juta tergantung bidangnya. Ada perhotelan, ada pengolahan makanan, nah sepertinya. Tapi 30 sampai 40 juta itu tidak dibayar cash. Tetapi di dana talangkan. Di dana talangan setelah kerja ke Jepang baru dicicil. Ya, mulai bulan ketiga. Mulai bulan ketiga. Karena apa? Karena bulan pertama sama bulan kedua belum gajian. Karena itu masih di TC. Kalau bulan pertamanya di TC, bulan kedua kan belum gajian. Nah ini baru kerja di bulan kedua untuk magang. Nah bulan ketiga sudah gajian. Nah ini nyicil. Nyicilnya terserah. Misalkan pilihnya cepat ya 12 bulan. Kalau kepingin lama lagi 18 bulan. Atau maksimal 2 tahun boleh. Ya, nyicilnya 1 tahun sampai 2 tahun. Ya, jadi nyicilnya seperti itu. Kak, misalkan nyicil ada apa namanya sertifikat, gak perlu sertifikat SHM, tidak perlu. Sertifikat tanah tidak perlu. Ya, tidak perlu sertifikat tanah. Ya.
Tapi sebelum berangkat ke Jepang, kita akan menahan ijazah. Setelah berangkat ke Jepang, ijazah akan dikembalikan. Ijazah akan dikembalikan itu saja. Ya, bukan untuk menancap, bukan, karena untuk menjaga-jaga. Karena misalkan nanti karena apa? Karena kalau misalkan sudah diterima di Jepang, interview ke Jepang lolos, interview ke Jepang, tahu-tahu mengundurkan diri. Nah, kami sebagai LPK akan kena denda. Nah, makanya itu tadi prosesnya adalah menahan ijazah. Makanya nanti dipikir-pikir dulu untuk bisa bekerja ke Jepang, karena tidak main-main. Ya, tidak main-main ini, harus misalkan kalau sudah memang pengen ke Jepang, ayo berpikirlah ke Jepang. Harus ada disiplin. Ya, sama-sama kita menjaga. Ya, seperti itu. Ya, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Boleh by chat, boleh. Kalau misalkan boleh ngomong langsung, boleh. Ya. Boleh. Pelatihan bahasanya bisa dicicil, boleh, bisa dicicil. Pelatihan bahasa bisa dicicil. Tetapi tidak ada dana talangan ya kalau pelatihan bahasa, dicicil boleh. Kalau untuk pemberangkatan ke Jepang, nah itu bisa dana talangan. Seperti itu. Ya. Syaratnya untuk laki-laki tidak boleh bertindik, ya, tidak boleh bertindik. Tadi nggak boleh bertindik. Kalau cewek boleh, ya, pakai anting-anting boleh. Kalau laki-laki tidak boleh bertindik. Laki, perempuan atau cowok cewek tidak boleh bertato. Nah, tidak boleh ada tato. Ya. Berkacamata boleh maksimum -2. Maksimum -2. Buta warna tidak boleh. Ya, tidak boleh buta warna. Nah, itu beberapa syaratnya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Silakan bertanya. Aldo, Reski Muhammad, Muhammad Arif. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Kak Juan Saluman. Dari mana ini Kak Juan Saluman? Dari Sulawesi Utara, Pak. Manado ya? Iya, Ya, tapi silakan. bagian paling utara, Apa? paling Mana tuh? timurnya. Talaut. Talaut. Nah, ya, silakan. Pak, mau bertanya, ini kan biaya pelatihannya 6 juta. 16 juta, Mbak. 16 juta. Ya. Tapi mau tanya, pas waktu pelatihan belum lulus, itu umpamanya saya ada di LPK itu 1 tahun. Apakah dana pelatihannya ditambah atau gimana, Pak? Itu atau itu berlaku seterusnya 16 juta itu? Nah, Kalau jadi umpamanya begini. saya belum lulus. 16 juta itu 5 bulan, ya toh? 16 Oke. juta itu 5 bulan. Kalau misalkan sudah tes belum lulus, bulan depannya tes lagi, ada sampai alumni kami sampai setahun itu ada. Tapi pada saat sudah tes yang kelima itu lolos dia. Setahun itu. Tetapi nah, yang membedakan kalau misalkan masih di LPK hanya bayar biaya kos atau biaya itu sama biaya makan 1,5 juta saja. Kalau misalkan pulang setelah dapat JTA 2, boleh juga tidak apa-apa, tidak ada biaya. Nah, kalau saran saya ya biaya makan saja. Dari yang ditarik aja nanti biaya makan saja. Ya, seperti itu Kak. Kak Juan. Oke, Ya. Pak. Gini, Pak, kalau Ya, untuk makanya nanti ya, makanya itu selama 5 bulan diusahakan sudah dapat tanda tangan kontrak. Sehingga tidak membebankan biaya lagi. Nah, begitu ya. Kalau sudah tanda tangan kontrak sebelum 5 bulan kontrak ke Jepang, ya. Nah, ini kan 5 bulan proses untuk mendapatkan visa, bisa pulang.
Nah, nanti kalau bisanya datang, maka balik lagi, langsung berangkat ke Jepang. Nah, begitu. Jadi maka diusahakan pinter ya, pinter, masuk disiplin lah. Kalau sudah kepingin kerja ke Jepang, disiplin aja. Kalau nggak disiplin nanti lama sekali nanti kita repot, kakaknya juga repot. Orang tua tambah repot lagi, kok anaknya nggak bakat berangkat ini begitu. Ya. Silakan ada pertanyaan lagi Kak Juan, Saluman. Ada Pak. Apa? Untuk persyaratannya, apakah saya kan lulusan S1, apakah persyaratannya ini ijazahnya harus SMA atau S1? Boleh S1, SMA, SMK, MA, S1 boleh. Jadi nanti persyaratan adalah ijazah yang terakhir. Ijazah yang terakhir yang disematkan di situ. Ya, Nanti kalau umpamanya saya sematkan SMA, berarti saya harus masukkan ijazah SMA-nya. iya enggak apa-apa, Ya. SMA. Eh, Tapi nanti berikutnya sayang nanti di sana nanti kalau orang Jepangnya ngomong kamu dari SMA ternyata S1, sayang siapa tahu kalau di sana S1 nanti kinerjamu atau S1-mu diperhitungkan dengan kompensasi benefit daripada tunjangan kan bisa. berikutnya Pak, Ya. mau tanya yang terakhir, untuk pembelajarannya untuk online. Saya kan jauh di laut, apakah bisa lewat online-nya untuk pembelajaran? Nah, terima kasih. Tadi begini, kalau online ya, online itu tidak 16 juta. Ya, kalau online tidak 16 juta. Jadi online kan tidak di asrama ini, gitu? Tidak di asrama. Nah, nanti online itu biayanya adalah online biayanya sekitar 10 juta selama 5 bulan. Ya, online 10 juta 5 bulan. Jadi bisa cicil 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta, 2 juta. Seperti itu. Itu dicicilnya pas kami udah ke Jepangnya, pas potong gaji atau pas kami Nah, sementara belajar, Pak? seperti saya omongin tadi bahwa pelatihan bahasa itu secara cash di Indonesia, tidak boleh saat Jepang. Kalau nanti untuk keberangkatan boleh dipotong gaji saat sudah ke Jepang. Begitu Kak Juan. Jadi pelatihan bahasa Jepangnya itu cash. Master cash itu bisa dicicil di Indonesia. Kalau sudah berangkat ke Jepang, itu dana talangannya baru dicicil. Jadi ada dua, pelatihan bahasa, biayanya itu ada dua ya, biaya pelatihan bahasa sama biaya pengurusan dokumen dan keberangkatan ke Jepang. Untuk biaya pelatihan bahasa dibayar di Indonesia. Ya, sebelum keberangkatan ke Jepang dibayar atau dilunasi. Untuk biaya pemberkasan dokumen dan ke Jepangnya berangkat itu nanti ada dana talangan dicicil setelah kita kerja di Jepang. Seperti itu. Gitu Kak Juan. Saluman. Oke, siap Pak. Terima kasih. Ya. Untuk syarat tingginya minimal 150 cm ya. Boleh 150 cm bisa. Seperti itu. Ya, gitu Kak Bella. 150 cm. Enggak. 3 bulan itu. Ada pertanyaan lagi? Silakan Kak Muhammad Arif, Kak Ade, Kak Aldo, Kak Adit, Kak Wahyudin. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, ada pertanyaan nggak? Cukup? Izin Silakan bertanya, Kak Juan. Ya, silakan. Kan ini kan kami udah Zoom. Terus Ya. untuk selanjutnya apakah ada rekomendasi dari para admin untuk melanjutkan atau gimana Pak? Ya, Mohon. nanti begini. Ini setelah Zoom. Ya, nanti akan kita WA dari admin kami.
Kalau misalkan berminat atau sudah paham, nanti akan kita follow up. Nah, pada saat follow up nanti usahakan sudah ada orang tua, bisa follow up by chat. Misalkan orang tua kepingin paham by phone, bisa. Ya, harus orang tua harus tahu. Karena ini adalah program ke Jepang. Dan kalau ke Jepang itu harus ada izin dari orang tua. Kalau tidak ada izin orang tua, tidak bisa berangkat ke Jepang. Itu salah satu syarat mutlaknya. Ya, seperti itu. Kalau yang suami istri, harus ada izin dari suami atau istrinya. Boleh. Ya, begitu Kak Juan. Oke Pak, terima kasih. Yuk, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, nanti akan ada admin yang akan ngirim di grup ya untuk follow up lebih lanjut, bisa ditanyakan lebih jelas di situ ya. Baik, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.